Di udara di atas alun-alun utara, siswa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat layar cahaya raksasa yang perlahan menghilang. Sisa-sisa kegembiraan dan segudang emosi terulang kembali di benak mereka saat mereka menatapnya. Pertarungan antara Mu Chen dan Gu Tianyan sebelumnya benar-benar membuat orang terkesima. Faktanya, hasil akhir adalah sesuatu yang masih sulit dibayangkan oleh semua orang. Dengan status sebagai siswa baru, di luar dugaan, Mu Chen mampu meraih kemenangan yang secara langsung mengakibatkan pertarungan berakhir dengan cepat. Banyak orang yang masih menghela nafas kagum atas hal ini. Selama beberapa tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa ada cukup banyak talenta yang muncul dari Akademi Beichang. Namun, sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan hasil serupa dibandingkan dengan Mu Chen. Mencapai hasil yang mempesona dengan status siswa baru membuat semua orang menghela nafas kagum. Ada satu hal yang mereka ketahui, mulai sekarang, prestise Mu Chen di Akademi Beichang mungkin tidak akan kalah dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mu Chen, kamu telah mengalami pertarungan yang sulit. Istirahatlah sebelum kita bertemu di aula hukuman 3 hari dari sekarang, kata Shen Changsheng sambil tersenyum ke arah Mu Chen. Pertarungan yang terakhir ini benar-benar melebihi ekspektasi para siswa. Awalnya, dia berasumsi bahwa dia dan Li Xuantong perlu terlibat dalam pertarungan yang intens. Namun, siapa sangka orang yang paling menderita adalah Mu Chen? Adapun keduanya, mereka hanya memperlihatkan wajah mereka saja. Membalas Shen Changsheng, Mu Chen hanya bisa tersenyum. Saat ini, wajahnya sangat pucat, dan dia benar-benar sangat lemah. Rasa sakit akut yang menjalar dari dalam tubuhnya bahkan menyebabkan dia kesulitan berbicara. Aku akan membawanya kembali dulu. Melihat keadaan Mu Chen yang menyedihkan, Luoli merasakan sakit di hatinya. Sambil menggandeng Mu Chen, dia mengucapkan 1 atau 2 kata lembut kepada Shen Changsheng dan Li Xuantong sebelum meninggalkan mereka berdua. Melihat sosoknya menuju ke kejauhan, Li Xuantong menjadi agak linglung dengan ekspresi komplikasi yang terlihat di wajahnya. Jadi, kamu menyukainya, ya? Di sampingnya, mata Shen Changsheng menjadi sipit saat dia menyeringai, sambil bertanya pada Li Xuantong. Dia dapat melihat bahwa Li Xuantong menaruh banyak perhatian pada Luoli. Sebagai tanggapan, Li Xuantong hanya tertawa pahit. Namun, dari tindakan mesra keduanya, menurutku kamu tidak punya peluang, kata Shen Changsheng dengan sedikit simpati. Gadis bernama Luoli ini benar-benar luar biasa. Namun, matanya selalu terfokus pada Mu Chen. Bahkan mereka berdua bisa dilihat bahwa Mu Chen dan Luoli sudah jatuh ke dalam jaring-jaring cinta. Li Xuantong menatap tajam ke arah Shen Changsheng. Orang ini, dia suka menaburkan garam pada luka orang lain saja. Lupakan. Setelah menerima pemberdayaan cahaya spiritual, mari kita coba memburu hadiah untuk membunuh Molongzi. Kali ini, mari berkolaborasi dan menyelesaikan masalah dengan pria itu untuk selamanya. Shen Changsheng menepuk pundak Li Xuantong, sebelum kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, aku semakin khawatir jumlah siswa Akademi Beichang yang telah meninggal saat mengikuti pelatihan di luar. Dalam 2 tahun terakhir meningkat akibat ulah Molongzi dan sudah mencapai 3 digit. Mendengar kata-katanya, dahi Li Xuantong mulai berkerut. Kilatan dingin juga muncul di matanya saat dia berkata dengan suara lembut, dikatakan bahwa Istana Naga Iblis semakin merajalela di benua Beichang. Biarlah dekan dan sesepuh yang pusing dengan masalah rumit itu. Prajurit berhadapan dengan prajurit. Anjing tua dari Istana Naga Iblis itu biarlah ditangani oleh petinggi akademi. Tapi, soal Molongzi ini, kita harus urus sendiri. Kalau tidak, orang akan bilang murid Akademi Beichang tidak berguna, jawab Shen Changsheng santai. Bagaimana cara kita melakukannya? Bentuk tim dan buru dia? Bergumam pada dirinya sendiri, Li Xuantong dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, mari kita berkolaborasi untuk kali ini. Molongzi itu harus dibunuh. Haha, itu bagus. Sambil tertawa kecil, Shen Changsheng menepuk bahu Li Xuantong. Tanpa berkata apa-apa lagi, sosoknya pergi menuju kedalaman Akademi Beichang. Setelah melihat ini, Li Xuantong mulai menuju puncak gunung tempat dia tinggal. Ketika kerumunan orang di langit mulai berpencar, siswa yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun utara mulai pergi dengan hati yang agak tidak puas. Melihat ke arah peringkat surgawi, mereka semua tahu bahwa dalam beberapa hari singkat, mungkin ada perubahan yang menggetarkan akademi yang terlihat di sana.
Saat ini, Mu Chen dan Luoli telah mencapai gedung kecil mereka di area siswa baru. Saat memasuki rumah, wajah Mu Chen yang sudah pucat menjadi semakin putih, sementara mulut darah muncrat tak terkendali dari mulutnya. Dalam pertarungan ini, luka yang sebenarnya bukan disebabkan oleh Gu Tianyan, namun energi petir hitam ilahi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Energi semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dan diikat oleh tubuh Mu Chen saat ini. Untungnya, dia telah mempelajari dan melatih tubuh Dewa Petir, sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi lebih kuat. Jika tidak, dia mungkin harus menanggung kerugian yang sangat besar dalam hidupnya karena penggunaan petir ilahi hitam. Melihat keseriusan luka Mu Chen, wajah cantik Luoli mulai sedikit berubah, dan dia buru-buru membawanya ke kamar. Beristirahat di tempat tidur, Mu Chen dengan lemah menunjuk padanya. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu istirahat dan aku akan baik-baik saja. Kamu benar-benar memaksakan keberuntunganmu, kata Luoli, sambil sedikit marah. Baginya, Mu Chen hanya menyebabkan semua masalah ini untuk dirinya sendiri. Petir ilahi hitam adalah sesuatu yang akan menimbulkan ketakutan bahkan pada binatang spiritual yang kuat seperti burung Jiuyu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen benar-benar berani meletuskannya di dalam tubuhnya. Tindakan semacam ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang akan menyebabkan kematian seseorang. Luoli tidak nyaman untuk mengatakannya saat mereka berada di luar. Namun, setelah mereka kembali, dia akhirnya tidak bisa mengendalikan kekhawatiran dan amarahnya. Bahkan tanpa pemberdayaan cahaya spiritual, aku tidak akan kehilangan apapun. Terlebih lagi, aku tidak datang sejauh ribuan mil ke Akademi Beichang hanya untuk melihatmu memberikan kompensasi kepadaku, kata Luoli sambil menggigit bibirnya. Melihat gadis yang benar-benar merasa sedikit marah, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Mengulurkan tangannya, dia berusaha meraih tangan Luoli yang ramping dan seperti batu giok. Namun, tangannya berhasil dihindari oleh gadis itu, yang matanya kini berubah sedikit merah. Sambil tersenyum, Mu Chen mengirimkan telapak tangannya untuk meraihnya lagi, dan dengan erat memegang tangan kecil gadis itu, tanpa melepaskannya. Sambil menarik, dia mengirim gadis itu menerjang ke dadanya. Sambil tersenyum, Mu Chen memandang ke arah wajah cantik yang sekarang dipenuhi dengan sedikit kemarahan. Saat Luoli menundukkan kepalanya di tengah kepanikan yang dia rasakan, tanpa menunggu gadis itu melakukan perlawanan, bibir merahnya sudah bersentuhan dengan bibirnya. Setelah berciuman lama, Mu Chen masih enggan untuk melepaskan bibir merah lembut itu. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah gadis itu yang memerah, dia berkata dengan suara lembut sambil tersenyum tipis, "Maaf telah membuatmu khawatir. Ya, aku tidak mencoba memberikan kompensasi padamu dengan cara apapun. Aku hanya merasa, jika aku tidak dapat mengatasi hambatan ini sendirian, di masa depan, bagaimana aku harus melindungimu?" Getaran samar mengguncang tubuh Luoli saat dia melihat mata Mu Chen yang dipenuhi dengan emosi lembut, menyebabkan emosinya perlahan menjadi rileks. Aku telah mempertaruhkan hidup untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, dan kamu malah marah kepadaku. Bukankah seharusnya kamu memberiku semacam kompensasi? Tanya Mu Chen sambil tersenyum. Kompensasi macam apa? Memperhatikan tatapan Mu Chen, Luoli merasa agak tidak aman saat ada yang menggeliat di bagian bawah tubuhnya. Sambil menyeringai, telapak tangan Mu Chen diam-diam meluncur ke bawah, melewati pakaian lembutnya, menyentuh kulit lembut dan halus yang sejuk dan mirip dengan batu giok. Tubuh Luoli yang menawan langsung menjadi kaku dan wajah cantiknya menjadi semakin merah. Keterkejutan dan kebingungan yang mirip dengan derap rusa kecil terlihat dari matanya yang jernih. Saat tangan Mu Chen masuk ke dalam lembar kain Luoli, tangannya menggenggam pinggang kecil itu. Tidak dapat menahannya lagi, Luoli hendak mendorongnya pergi, namun, dia menyadari bahwa tindakan Mu Chen telah terhenti. Dengan sedikit memiringkan kepalanya, dia menyadari bahwa Mu Chen tanpa sadar telah menekan tubuhnya dengan ringan. Saat ini, matanya tertutup rapat, sementara napasnya melemah. Dia tiba-tiba tertidur saat ini karena stres dan kelelahan yang dia derita sebelumnya. Hal ini membuat Luoli merasa ingin menangis dan tersenyum pada saat yang bersamaan. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan memeluk Mu Chen. Dengan lembut mencium bibirnya, perasaan lembut membanjiri matanya saat dia menatap wajah tampan pemuda itu.
Sambil dengan lembut menggosok dahi Mu Chen dengan tangan kecilnya, dia bergumam, "Mu Chen, yakinlah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, aku akan melindungimu juga." Keesokan harinya, saat Mu Chen terbangun dari tidurnya, dia langsung merasakan bahwa semua kelelahan di tubuhnya telah hilang begitu saja. Rasa sakit yang menjalar dari dalam tubuhnya telah berkurang sedikit dibandingkan kemarin. Di dalam meridiannya, energi spiritual, sekali lagi, mengalir, dengan lembut menyembuhkan banyak luka yang diderita dalam meridiannya akibat petir ilahi hitam. Saat Mu Chen menyapu indranya ke seluruh tubuhnya, dia menemukan bahwa ada beberapa meridian yang diwarnai dengan warna hitam terbakar. Jelas, luka yang diderita tidaklah ringan. Namun, sisi baiknya, tubuh Dewa Petir yang dia latih menjadi lebih kuat. Jika tidak, akan ada masalah jika meridian itu retak dan hancur. Aku seharusnya bisa pulih dari semua cedera ini setelah beristirahat selama 2 hingga 3 hari ke depan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, saat dia membalikkan tubuhnya, dia merasakan perasaan lembut datang dari dalam dadanya. Menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Luoli bersandar di dadanya, tidur sangat nyenyak. Karena tidak mampu menahannya, senyuman muncul di wajahnya saat dia membungkuk dan memberikan ciuman lembut di dahi Luoli yang berkilau, sebelum diam-diam meninggalkan tempat tidur dan membuka pintu. Saat ia meninggalkan rumah, sinar matahari yang lembut menyinari, menyebabkan mata Mu Chen menyipit tidak nyaman, sementara tubuhnya yang kaku mulai rileks. Berbagai macam suara latihan terdengar dari kejauhan saat burung terbang melintasi langit cerah dan biru. Kicauan mereka yang jelas menyebabkan seluruh Akademi Beichang terasa lebih hidup. Menikmati kesempatan langka untuk bermalas-malasan, Mu Chen berjalan menuju jalan kecil yang berakhir di lapangan umum di tepi danau tempat para siswa baru biasanya berlatih. Saat ini, sudah ada kerumunan besar yang dibentuk oleh anggota asosiasi Dewi Luo yang sedang terlibat dalam pelatihan mereka. "Kakak Mu." Saat melihat kedatangan Mu Chen, semua tatapan seolah langsung tertuju padanya. Ekspresi gembira muncul di wajah muda dan lembut para siswa. Melambaikan tangannya ke arah mereka sebagai tanda terima kasih, Mu Chen menuju platform batu, lalu menuju salah satu sisi lapangan umum, sebelum mengambil tempat duduk. "Kecepatan pemulihanmu benar-benar luar biasa. Kamu sudah mampu melompat-lompat setelah seharian beristirahat." Sebuah suara berisi tawa lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya, menyebabkan Mu Chen membuka matanya, hanya untuk melihat Ye Qingling tersenyum sambil berdiri di sampingnya. "Jadi kamu ingin melihatku terus berbaring?" Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Sambil duduk, Ye Qingling menjawab sambil tersenyum, "Selamat. Kamu sekarang adalah tokoh paling berpengaruh di Akademi Beichang. Bahkan Hiao telah dikalahkan olehmu. Tahukah kamu bahwa setelah perburuan berakhir, orang-orang di gerbang iblis sepertinya menghindari kita saat mereka melihat kita? Tidak ada kesombongan yang ada pada mereka sekarang. Sampai sekarang, kamu adalah orang paling terkenal di akademi. Jika dibandingkan dengan Shen Changsheng, kamu juga tidak kalah. Namun, aku ingin menemukan kedamaian dan ketenangan, merasa tidak berdaya," kata Mu Chen sambil tersenyum. Jika keadaannya damai dan tenang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Dengan senyuman manis, Ye Qingling menggenggam tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan gulungan kulit muncul dalam sekejap. Menyerahkannya kepada Mu Chen, dia berkata, "Sejak akhir perburuan, peringkat surgawi telah berubah untuk sementara. Sedangkan kamu sudah berada di top ketiga di peringkat surgawi, setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong." Saat menerima gulungan kulit, Mu Chen membukanya, dan melihat ada batu yang bergesekan dengan peringkat surgawi. Sedangkan untuk peringkat keempat, telah berubah menjadi Hiao, dengan Su Xuan menjadi peringkat kelima. Zhao Qingshan berada di peringkat ke-6, sementara Su Huang turun dari peringkat kelima ke peringkat ke-7. Selain 2 peringkat teratas dalam 10 besar peringkat surgawi sebelumnya, semua peringkat lainnya telah benar-benar berubah. Di bawah 10 tempat teratas, ada lebih banyak lagi nama yang terlihat asing. Jelas sekali, mereka adalah kuda hitam yang muncul dalam perburuan ini. Sedangkan untuk peringkat 10, Mu Chen terkejut ketika tiba-tiba melihat bahwa itu telah jatuh ke tangan Luoli. Masalah dia berkolaborasi dengannya untuk membunuh Raja Roh itu tampaknya cukup untuk membuat dia naik beberapa peringkat. Top 3 dari peringkat surgawi. Sambil tersenyum, ekspresi Mu Chen masih sangat tenang, tanpa merasa terlalu gembira atau terkejut.
Kita telah memasuki Akademi Beichang pada saat yang sama. Dan sekarang, kamu telah menjadi sosok yang berpengaruh, sementara kita semua hanya bisa perlahan-lahan merangkak naik, kata Ye Qingling, sambil menghela nafas dengan sedih. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, bukankah kekuatan Mu Chen bahkan berada di level Shenpo? Namun, setelah jangka waktu yang bahkan belum mencapai 1 tahun, dia telah menjadi ahli yang berdiri di top ketiga dari peringkat surgawi. Mu Chen tersenyum padanya. Tidak ingin terlibat dalam percakapan tentang topik ini lebih lama lagi dengannya, dia bertanya, di mana Suner? Aku sudah lama tidak melihatnya. Keberuntungan gadis kecil itu cukup bagus. Setelah berkeliling akademi, dia bertemu dengan seorang penatua dari Akademi Beichang. Penatua itu terutama berlatih dalam formasi spiritual, dan dilaporkan sebagai Grandmaster formasi spiritual. Setelah melihat bakat Suner yang sangat bagus, dia membawanya ke bawah naungannya untuk berlatih formasi spiritual. Jawab Ye Qingling. Grandmaster formasi spiritual? Setelah mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Untuk Master formasi spiritual, tahap awal diberi peringkat 1 hingga 9. Namun, sebenarnya, Master formasi spiritual peringkat 1 hingga 5 hanya dapat dengan enggan dianggap memasuki ruang dalam jalan formasi spiritual ini. Sedangkan bagi mereka yang telah melewati ambang batas kelas 5 dan menjadi kelas 6, itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Master formasi spiritual yang mencapai tahap ini cukup layak untuk disebut Grandmaster formasi spiritual. Hanya Grandmaster formasi spiritual yang dianggap telah menyentuh misteri sebenarnya dan cara kerja formasi spiritual. Bakat Mu Chen dalam formasi spiritual sangat tinggi. Dari menjadi Master formasi spiritual kelas 1 hingga kelas 4, pada dasarnya lancar tanpa hambatan apapun. Namun, meskipun demikian, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah melewati ambang batas dan menjadi Grandmaster formasi spiritual sejati. Adapun Grandmaster formasi spiritual semacam ini, Mu Chen berani bertaruh bahwa mungkin tidak ada lebih dari beberapa orang dengan kemampuan seperti itu di Akademi Beichang. Mampu secara misterius berada di bawah naungan tetua seperti itu, ini adalah kesempatan yang diperoleh Suner yang bahkan membuat Mu Chen merasa matanya menjadi sedikit merah. Haha. Menurut Suner, watak tetua ini sangat aneh dan ganjil. Dia tidak hanya melihat bakat seseorang, dia juga tidak memiliki bias apapun. Bahkan jika bakatmu jauh lebih tinggi daripada yang lain, dia mungkin tidak peduli sedikit pun padamu. Melihat penampilan Mu Chen saat ini, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa sambil berkomentar. Sebagai tanggapan, Mu Chen tertawa pahit. Sampai sekarang, dia sudah menjadi Master formasi spiritual kelas 4. Namun kenyataannya, kecepatan peningkatannya mulai melambat. Terlebih lagi, dia masih belum paham dengan berbagai kondisi pikiran terhadap formasi spiritual, dan tidak tahu persis jalan apa yang harus dia tempuh untuk meningkatkan keakraban dan pemahamannya terhadap formasi spiritual tersebut. Lagi pula, saat ini, dia baru saja berhasil melakukan kontak dengan kondisi mata hati. Sebagai Master formasi spiritual kelas 4, dia seharusnya tidak bisa mengatur formasi spiritual kelas 5. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan kondisi mata hati, ia mampu mengimbangi jarak pencapaiannya. Namun, jika dia bisa menerima bimbingan dari Grandmaster formasi spiritual, mungkin dia bisa meningkatkan keakraban dan kendalinya atas kondisi mata hati. Beberapa Grandmaster formasi spiritual memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Beichang. Jika mereka tidak ingin mengajarimu, jumlah poin nilai spiritual pun tidak akan berarti bagi mereka. Aku akan ngobrol dengan Suner nanti untuk melihat apakah dia bisa mengajakmu berguru dengan penatua itu. Bakatmu dalam formasi spiritual lebih tinggi dari Suner. Aku pikir penatua seharusnya tidak menolak permintaanmu. Setelah melihat fluktuasi emosi di wajah Mu Chen, Ye Qingling tidak berani terus menggodanya saat dia mengucapkan sarannya. Wah, sepertinya cukup bagus, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, yang benar-benar ia butuhkan adalah pelatihan dalam aspek formasi spiritual. Lagi pula, itu tidak seperti melatih energi spiritual seseorang. Terlalu banyak informasi yang terlalu rumit dan seluk-beluk dalam aspek ini. Sambil menunjuk ke arah Mu Chen, Ye Qingling memperhatikan bahwa masih ada sedikit pucat di wajah Mu Chen. Tidak ingin terus mengganggunya, setelah 1 atau 2 kata singkat, dia berbalik dan pergi.
Melihat sosok Ye Qingling saat dia menuju ke kejauhan, Mu Chen untuk sementara mengesampingkan masalah penguasaan formasi spiritualnya. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah pulih dari luka-lukanya, sebelum menuju ke aula hukuman dalam waktu 3 hari untuk menerima pemberdayaan cahaya spiritual. Selama 2 hari berikutnya, meskipun berita tentang Mu Chen yang naik ke top 3 peringkat surgawi menjadi tren yang cukup hangat, dia tidak peduli sama sekali. Tanpa mengambil setengah langkah pun dari area siswa baru, dia telah mengakhiri semua gangguan yang datang dari dunia luar. Di bawah rehabilitasi yang damai dan tenang, luka yang ada di tubuh Mu Chen berangsur pulih. Dengan tibanya hari ketiga, kulit Mu Chen hampir pulih sepenuhnya. Semua pucat di wajahnya benar-benar hilang, sementara energi spiritual yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Berdiri di atas balkon, Mu Chen melakukan peregangan malas, menyebabkan suara berderak dari seluruh sendi di tubuhnya mirip dengan petasan. Sepertinya kamu pulih dengan cukup baik. Suara lembut Luoli terdengar dari belakangnya. Saat ini, Mu Chen benar-benar kembali menjadi kuat dan bersemangat seperti naga yang sedang naik daun. Jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Melihat ke arah bagian dalam Akademi Beichang, dia berkata, "Ayo pergi. Kita harus menuju ke aula hukuman. Setelah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, setidaknya kita harus menikmati manfaatnya, bukan?" Luoli dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya sebagai tanda setuju. Sehubungan dengan pemberdayaan cahaya spiritual, sejujurnya, dia juga agak penasaran. Mengulurkan tangannya, di bawah wajah Luoli yang memerah, Mu Chen menggenggam tangan kecilnya yang lembut. Dengan remasan ringan dan dia menyeringai, dia menuntunnya dan melayang ke udara. Pada saat berikutnya, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju aula hukuman. Aula hukuman terletak di wilayah dalam Akademi Beichang. Akademi ini memiliki status dan kekuasaan yang sangat tinggi, karena keamanan dan penjagaan seluruh Akademi Beichang berada di bawah kendalinya. Mayoritas anggota aula hukuman adalah siswa Akademi Beichang yang telah lulus, namun memilih untuk tetap tinggal. Dengan banyaknya angkatan, mereka menyediakan pasokan darah segar tanpa henti ke dalam aula hukuman. Wajar saja, begitu seseorang memasuki aula hukuman, ia tidak bisa lagi disebut pelajar, dan tidak bisa lagi mengikuti berbagai kompetisi antar siswa. Oleh karena itu, sebagian besar siswa pada umumnya akan merasa sangat sulit untuk melihat anggota aula hukuman di sebagian besar kesempatan di akademi. Demikian pula, begitu seseorang menjadi anggota aula hukuman, tugas yang diberikan kepadanya akan memiliki peningkatan bahaya yang lebih tinggi. Tempat ini bukanlah menara gading, karena berbagai peraturan dan ketentuan yang diterapkan di sini jelas lebih ketat. Bagaimanapun juga, aula hukuman dibangun demi perlindungan Akademi Beichang. Musuh yang mereka hadapi bukan lagi para pelajar dan senior yang memperebutkan peringkat, namun berbagai kekuatan jahat yang tersembunyi di benua Beichang. Saat Mu Chen dan Luoli turun ke alun-alun batu hitam, mereka melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang datang lebih awal dari mereka, berdiri di tengah. Yang di depan mereka adalah Lin Zheng, Yao Qingshan dan Gu Tianyan. Saat tatapan Mu Chen melewati mereka, tatapannya tertuju pada ruang di depan mereka. Di sana berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggung. Wajah orang ini dingin dan galak. Saat tatapan Mu Chen berpapasan dengannya, udara sedingin es meresap darinya, menyebabkan udara membeku. Saat dia berdiri di sana, tidak ada sepatah kata pun yang keluar darinya. Sebaliknya, tekanan tak kasat mata menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, bahkan orang yang liar dan sombong seperti Shen Changsheng menjadi patuh dan lemah lembut. Merasakan tekanan ini, Mu Chen menatap pria paruh baya berpakaian hitam itu dengan terkejut. Dari kelihatannya, kekuatan pria ini cukup menakutkan. "Kami minta maaf karena datang terlambat." Memimpin Luoli dan berjalan ke depan, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata kepada kelompok itu, "Jangan khawatir tentang hal itu. Ini belum dimulai." Sambil tersenyum, Lin Zheng memberi isyarat dengan tangannya. Berbalik dan menunjuk ke arah pria paruh baya berpakaian hitam di depannya, dia berkata, "Ini adalah ketua balai hukuman kami, Ketua Balai Moyu." Pada saat yang sama, dia juga salah satu tetua di kursi surgawi di Akademi Beichang kita. Mendengar perkenalan Lin Zheng, Mu Chen merasa sedikit terkejut. Saat ini, dia memiliki pemahaman terhadap tingkat yang lebih tinggi di Akademi Beichang.
Di seluruh akademi, ada 5 kursi tetua surgawi. Sebelumnya, selama perjamuan siswa baru, ada seorang penatua bernama Jutian yang tampaknya adalah penatua surgawi juga. Orang di depannya, secara tak terduga, adalah salah satu dari 5 tetua surgawi. Jadi dia dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur puncak Akademi Beichang. Mu Chen memberi hormat kepada ketua aula Moyu. Sambil membungkuk, Mu Chen menangkupkan tangannya dan menyapa Moyu. Jadi, kamu adalah siswa baru Mu Chen yang mengalahkan Gu Tianyan? Cahaya gelap memenuhi mata penatua aula Moyu saat dia menatap Mu Chen. Tatapan yang datang darinya sangat tajam dan menusuk, seolah-olah dia mencoba melihat menembus diri Mu Chen. Itu hanya karena kakak senior Gu Tianyan memberi jalan kepadaku. Jika kita terus bertarung, aku tidak akan punya kekuatan lagi untuk melawannya. Jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang diucapkannya adalah kebenaran. Jika dia terus bertarung dengan Gu Tianyan, paling banyak Mu Chen hanya akan mampu meraih hasil imbang. Ingin memperoleh kemenangan, kemungkinan besar, adalah suatu kemustahilan. Terlepas dari berapa banyak kartu trufnya, masih ada perbedaan besar dari level Hua Tian ke level Tong Tian. Jadi, bocah ini tahu sopan santun, ya? Moyu bergumam. Sambil menyeringai, dia menatap ke arah Gu Tianyan, yang memiliki ekspresi agak tidak wajar di wajahnya dan berkata, bocah seperti ini biasanya sangat arogan. Mampu menghalangi sifat angkuhnya menunjukkan bahwa kamu memiliki suatu kemampuan. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen hanya bisa tertawa canggung. Terlepas dari itu, kamu benar-benar cukup baik, karena kamu dapat mencapai langkah ini dengan status siswa baru. Setelah beberapa tahun terakhir, kamu dapat dianggap sebagai orang pertama yang melakukan itu. Bahkan Shen Changsheng tidak mampu melakukannya selama tahun pertamanya. Mendengar pujian itu, Shen Changsheng mulai tersenyum. Selama tahun pertamanya, dia hanya mengubur kepalanya dan berlatih dengan keras. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang berburu selama tahun itu, apalagi mencapai hasil seperti Mu Chen dalam pertarungan. Jadi, kamu Luoli, kan? Tatapan Moyu tiba-tiba beralih ke Luoli, yang telah berdiri di samping Mu Chen sepanjang waktu. Detik berikutnya, tatapannya beralih ke pedang Luoshen yang digenggam erat di tangannya yang seperti batu giok. Ya. Luoli menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah menyadari hal itu, pandangan Moyu terfokus pada pedang Luoshen di tangannya, dan alis Luoli mulai menyatu. Haha, aku pernah melihat pedang di tangan ayahmu sebelumnya, jawab Moyu dengan ekspresi yang sedikit rumit muncul di wajahnya. Setelah mendengar jawabannya, semua orang menatap kosong dengan kebingungan, sementara Luoli merasa agak terkejut. Moyu ini sebenarnya pernah bertemu dengan ayahnya sebelumnya? Sepertinya dia juga memahami statusnya. Mu Chen juga merasa sedikit terkejut. Namun, itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Moyu adalah seorang tetua surgawi dari Akademi Beichang, dan seharusnya memiliki pemahaman terhadap status Luoli. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Moyu pernah bertemu dengan ayah Luoli sebelumnya. Selama masa pelatihanku, aku pernah bertemu ayahmu sekali, secara kebetulan. Ngomong-ngomong, aku juga berhutang nyawa padanya. Sayang sekali aku tidak mendapat kesempatan untuk membalas budi. Merasa agak sedih, Moyu menjawab untuk meredakan kebingungan. Mendengar penjelasannya, ekspresi Luoli juga menjadi redup. Tentu saja, tidak ada yang tidak dia ketahui tentang kejadian yang telah terjadi. Saat suasana menjadi sedikit gelap, ini adalah pertama kalinya Lin Zheng dan yang lainnya melihat ekspresi seperti itu di wajah Moyu, menyebabkan mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata manis. Untungnya, Moyu dengan cepat memulihkan ekspresi seperti biasanya. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, "Oke. Karena kalian semua sudah tiba. Mari bersiap untuk melanjutkan pemberdayaan cahaya spiritual." Dengan lambaian tangannya, 3 lelaki tua keluar dari dalam aula besar. Ketiga orang ini adalah tetua Akademi Beichang. Namun, jelas bahwa status mereka tidak setinggi Moyu. Untuk kalian bertiga, ketiga sesepuh ini secara pribadi akan membantu pemberdayaan cahaya spiritual kalian. Melihat ke arah Luoli, Moyu berkata, "Nak, aku secara pribadi akan membantumu dengan pemberdayaan cahaya spiritualmu." Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Zheng dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan suara dari reaksi terkejut mereka.
Moyu sebenarnya akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membantu siswa dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya. Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Mengenai pemberdayaan cahaya spiritual, semakin kuat orang yang membantu, semakin besar manfaat yang didapat penerimanya. Moyu adalah salah satu dari 5 tetua surgawi di Akademi Beichang. Di seluruh akademi, jelas, tidak banyak yang lebih kuat darinya. Luoli ragu-ragu sejenak. Hanya setelah melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya juga sambil berkata, "Kalau begitu, aku harus merepotkan ketua aula Moyu." Sambil memberi isyarat dengan tangannya, Moyu menjawab sambil menghela nafas, "Ini bisa dianggap sebagai sedikit balas budi. Meskipun begitu, hanya ini yang bisa kulakukan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia terus mengucapkan perintahnya, "Kalian bertiga akan mengikuti ketiga sesepuh ke dalam." Mu Chen dan 2 lainnya menganggukkan kepala. Saat mereka hendak bergerak, suara putus asa dan terdengar kuno tiba-tiba bergema di telinga semua orang. "Tunggu!" Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang melongo. Sambil mengangkat kepala, mereka memperhatikan sosok seorang lelaki tua yang duduk di pilar batu di depan aula hitam raksasa. Pakaian compang-camping menutupi tubuh lelaki tua itu, kepalanya botak, tanpa sehelai rambut pun, dan matanya selalu tampak putus asa saat terkulai ke bawah. Ini membuatnya tampak seolah-olah dia belum pernah makan. Setelah memperhatikan pria tua berkepala pelontos ini, Mu Chen langsung merasa heran. Bukankah orang tua ini adalah orang yang kutemui di wilayah petir? Tubuh dewa petir yang dia latih juga pemberian lelaki tua berkepala pelontos ini. Selain dia, wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong dipenuhi dengan keterkejutan, karena mereka juga pernah bertemu dengan lelaki tua berkepala pelontos ini saat berada di wilayah petir. Saat dia memperhatikan lelaki tua berkepala pelontos itu, keterkejutan juga langsung muncul di wajah Moyu. Dengan tergesa-gesa, dia menyapa dengan hormat, "Tuan Beiming." Sikap yang ditunjukkan Moyu membuat semua orang semakin terkejut. Sebenarnya ada seseorang di Akademi Beichang yang bisa membuat Moyu menunjukkan rasa hormat sebesar itu? Apa asal-muasal lelaki tua berkepala pelontos di depan mereka? Tuan Beiming, Shen Changsheng, dan Lin Zeng, serta yang lainnya, mengerutkan kening sambil berpikir. Sebelum perubahan kejut, mereka berbicara dengan suara rendah. "Mungkinkah ini pelindung binatang ilahi dari Akademi Beichang kita, Beiming Longkun?" Di dalam Akademi Beichang, selain Dekan Taichang, satu-satunya orang yang bisa membuat Moyu menunjukkan begitu banyak rasa hormat adalah Beiming Longkun yang misterius dan tampak seperti pria putus asa. Sebuah getaran melintas di benak Mu Chen saat dia mendengar kata-kata itu. Dia agak tidak percaya ketika dia melihat lelaki tua berkepala pelontos itu yang selalu tampak putus asa, dan tidak bisa dibayangkan bahwa lelaki tua itu adalah binatang ilahi yang mampu mengintimidasi langit dan bumi. Di atas pilar batu, lelaki tua berkepala pelontos itu melambaikan tangannya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Mu Chen dan yang lainnya. Kecepatan gerakan yang tampak seketika menyebabkan mata Mu Chen dan yang lainnya berkedut. Pria tua berkepala botak itu melambaikan tangannya ke arah Moyu, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan yang lainnya, akhirnya bertumpu pada yang terakhir. "Senior." Melihat dia sedang ditatap oleh lelaki tua itu, Mu Chen langsung merasa agak tidak wajar. Mengabaikan perubahan ekspresi Mu Chen, lelaki tua berkepala pelontos itu melontarkan tatapan aneh ke arahnya. Baru setelah beberapa saat dia perlahan melontarkan beberapa kata. "Dari apa yang kudengar, apakah benar kamu telah mengumpulkan petir ilahi hitam dalam tubuhmu?"